Halo teman-teman, gimana keadaannya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pembelajaran 1, subtema 1, tentang organ gerak hewan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak. Sekarang, masihkah kalian ingat apa itu paragraf utama? Ya, paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Mari kita sama-sama dengarkan paragraf berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian tubuh atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah salah satu ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak secara sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi pertama sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Nah, fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel, serabut otot, dan otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang. Yang pertama, sapi atau mamalia bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci atau mamalia bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Ketiga, katak atau amfibi bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkannya untuk melompat. Yang keempat, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan insang. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan vertebrata atau tidak punya tulang belakang. Yang pertama, kupu-kupu. Bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Yang kedua, ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut.
Yang ketiga, siput atau moluska. Bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan.